You gonna play ball? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Speedhood yang dirilis tahun 2004. Film ini mengisahkan tentang seorang pasien rumah sakit jiwa yang sangat mengerikan, di mana ia menjadi seorang psikopat karena kehilangan keluarganya akibat ditabrak oleh seseorang. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film berawal di rumah sakit jiwa. Terlihat para karyawan sedang membahas apa yang akan mereka lakukan setelah keluar dari tempat itu. Dikarenakan rumah sakit jiwa tersebut akan tutup pada besok harinya, dan malam ini adalah malam terakhir mereka bekerja di sana. Masing-masing dari mereka bernama Andy, Mel, Jeffes, Heike, Nob, Stephanie, dan Fiona. Sedangkan di ruangan lain kita diperlihatkan ada dua pekerja yang bernama Mason dan Ashley. Mereka adalah sepasang kekasih yang menyembunyikan hubungan percintaan mereka dari rekan-rekan kerja lainnya. Tidak lama kemudian rekan mereka yang terakhir bernama Messi memberitahukan para pekerja termasuk Mason dan Ashley bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan satu pasien yang harus mereka tangani. Mason pun segera pergi ke ruangan tim. Sementara Ashley akan pergi ke ruangan kantor sebab tugasnya adalah memeriksa berkas-berkas pasien yang akan datang ke rumah sakit jiwa tersebut. Lalu ketika pasien baru tersebut telah tiba, orang-orang yang mengantarkannya berpesan agar jangan membuka masker pasien itu dengan alasan apapun. Setelah berkas pasien tersebut ditandatangani, Mason langsung meminta Heike untuk memberikan berkas tersebut kepada Ashley yang berada di ruangan kantor. Ketika Ashley mulai memeriksa berkas dari pasien tersebut, terlihat ada sesuatu yang membuat Ashley tampak terkejut dan gelisah. Messi yang melihat ekspresi Ashley pun bertanya apa yang telah terjadi, sehingga membuatnya tampak gelisah. Di sini Ashley menjawab dia terkejut ketika mengetahui kalau si pasien yang baru ini pernah membunuh 5 wanita. Setelah pasien tersebut dimasukkan ke dalam selnya, Mel pun bersiap di ruangan control room untuk memantau pasien tersebut. Belum lama si pasien berada di dalam kurungan tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba si pasien ini mengamuk dan menunjukkan jari sopannya ke kamera CCTV. Mel yang melihat hal itu pun langsung menghubungi Mason untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Nob tidak sengaja melewati kurungan pasien tersebut. Bukannya bersikap dewasa, dia malah dengan sengaja menyiksa si pasien. Dia membuat suara bising di ruangan tersebut dengan menempelkan tusuk gigi pada tombol yang biasanya digunakan untuk menghasilkan suara agar pasien tidak mengamuk lagi. Tidak puas dengan itu, ia juga membiarkan bel terus berbunyi sembari dia pergi ke toilet. Dan alhasil hal instan pun langsung terjadi. Di saat Nob sedang buang air sambil berniat senam 5 jari, tiba-tiba ada seseorang yang mencurigakan berada di luar. Orang tersebut mulai membuka keran dan menutupinya dengan tisu, yang menyebabkan airnya tidak bisa mengalir dan akhirnya tumpah. Karena penasaran, Nob pun mencoba mengintip, tapi tiba-tiba entah bagaimana cara si pasien COVID ini berhasil keluar dari dalam selnya. Sementara itu, Mel dibuat terkejut di saat melihat pasien sudah tidak berada di ruangannya. Dengan cepat Mel pun segera memberitahukan kabar buruk itu kepada semua karyawan. Lalu si Mason langsung meminta Mel untuk segera melakukan protokol lockdown agar si pasien COVID ini tidak bisa melarikan diri. Tidak hanya itu, dia juga meminta Mel untuk menghubungi polisi agar bisa membantu mereka menangani pasien yang beringas ini. Namun anehnya di antara semua pekerja yang ketakutan dengan situasi tersebut, Ashley malah terlihat lebih ketakutan lagi di antara yang lain. Tidak ketahui pasti mengapa Ashley ini terlihat begitu ketakutan. Di sini Messi pun mencoba menenangkan Ashley dan berkata jika mereka akan aman berada di sana karena mereka didampingi Andy dan ruangan tersebut telah dikunci. Kondisi semakin tidak kondusif ketika pasien COVID mematikan lampu. Beruntung generator menyala otomatis yang membuat mereka kembali tenang. Tapi keterangan tersebut hanya bertahan sementara karena pasien itu menutupi kamera CCTV menggunakan cat pilok. Mel lalu diminta Mason untuk mendatangi mereka ke ruangan tim. Namun di saat dia perlahan berjalan menuju ke sana, tiba-tiba terjadi sesuatu.
Mason yang mendengar teriakan Mel melalui walkie-talkie pun tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari situasi semakin berbahaya, Mason segera menghubungi Ashley untuk meminta informasi tentang latar belakang dari si pasien. Ashley pun menjelaskan bahwa nama asli pasien tersebut adalah Paul. Dia dihukum karena telah membunuh 5 wanita. Saat ini Paul sedang menunggu kesehatan mentalnya dari Pak Hakim. Catatan terakhir menunjukkan bahwa anak dan istrinya sudah meninggal akibat kecelakaan tabrak lari. Di sini kita pun akhirnya mengetahui kenapa Paul bisa diantar ke rumah sakit jiwa tersebut. Karena pasca dia membunuh 5 wanita, hakim ingin memastikan kejiwaannya. Jika para kriminal terbukti mengalami gangguan jiwa, maka dia akan dikarantina dan direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Dan jika terbukti pelaku waras, dia akan mendapatkan hukuman pidana. Salah satunya adalah masuk penjara. Setelah mendengarkan informasi tersebut, bukannya berlindung, si Mason justru langsung mengarahkan semua orang untuk menangkap Paul dengan cara berpencar. Di sisi lain, Messi yang melihat Ashley tambah gelisah, dia pun menyarankan Ashley untuk curhat kepadanya. Dengan harapan jika dia sudah mengeluarkan unek-uneknya, maka dia bisa agak sedikit tenang. Namun si Ashley malah menolak. Dia berkata sekarang bukan waktunya untuk sesi curhat. Messi pun memahami hal tersebut, dan di sini dia yang malah curhat. Messi bercerita jika dulu keluarganya juga tewas akibat ditabrak lari, sama seperti yang dialami oleh Paul. Bahkan parahnya lagi, anak Messi sampai mengalami kegilaan akibat insiden itu, yang membuat dia harus dirawat di rumah sakit jiwa tempat dia bekerja sekarang, sebelum anaknya meninggal dunia. Dan itu pula alasan kenapa sampai sekarang Messi masih bertahan di rumah sakit jiwa ini. Bersamaan dengan itu, di tempat Heike dan Jeff malah menyuruh Heike yang memeriksa keadaan, padahal yang merupakan seorang penjaga di sana adalah si Jeff. Namun karena tidak ingin durhaka pada Pak Tua satu ini, dengan polosnya Heike pun mengecek keadaan di sekitaran mereka, hingga pada saat dia berada di suatu ruangan. Setelah selesai dengan Heike, sekarang giliran Jeff yang akan bertemu dengan Paul. Jeff yang hanya bisa pasrah menutup matanya sambil berdoa kepada Tuhan, dan tanpa diduga doanya terkabul. Mungkin psikopat ini kasihan melihat Jeff yang sudah tua dan tidak berdaya. Sekarang giliran Fiona dan Stephanie yang akan berurusan dengan psikopat Paul. Karena tepat ketika Stephanie menggoda si Fiona untuk diajak mengadu donat, tiba-tiba terjadi sesuatu. Sedangkan Fiona yang awalnya bisa kabur, dia pun dengan mudah langsung dihabisi oleh psikopat Paul. Sementara itu, di luar gedung terlihat ada 2 polisi yang baru sampai ke sana setelah mendapatkan laporan dari Mel. Di sini Pak Polisi merasa dipermainkan, sebab gedung tersebut tampak seolah sudah menjadi gedung kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu dikarenakan prosedur lockdown yang menutup semua akses keluar dan masuk di gedung tersebut, yang membuat rumah sakit jiwa itu tampak seperti gedung yang sudah ditinggalkan. Mereka pun akhirnya segera pergi dari sana. Sedangkan Ashley bermimpi dia lagi diserang oleh si Paul. Beruntung Messi langsung membangunkannya. Setelah terbangun, dia bertanya kepada Messi, "Apa yang akan kamu lakukan jika menemukan pelaku yang telah membunuh keluargamu?" Lalu dengan polos Messi menjawab bahwa dia akan membunuh pelaku tersebut untuk mendapatkan keadilan. Kita kembali ke Jeff yang kini sedang bersama dengan Mason dan Andy. Di sini Jeff bertanya kenapa pihak polisi belum juga sampai ke tempat mereka. Mendengarkan itu, Mason pun memberitahukan asumsinya, yang memang benar bahwa polisi menduga tempat mereka hanyalah gedung kosong yang sudah terbengkalai. Kemudian dia pun berniat mencari keberadaan 2 cewek yang sebelumnya sudah dieksekusi oleh psikopat Paul. Sedangkan Andy dan Jeff yang akan membawa salah satu pasien yang berada di tempat di sebelah sel milik psikopat Paul sebelumnya. Namun sayangnya ketika Andy dan Jeff tiba di tempat pasien wanita itu, tiba-tiba dari kejauhan psikopat Paul datang. Dan tanpa diduga, Andy langsung mengunci Jeff di ruangan si pasien wanita agar Jeff bisa selamat. Di sisi lain terlihat Mason sampai ke tempat Ashley. Karena tidak kunjung menemukan keberadaan Fiona dan si Stephanie, dia pun langsung menghubungi Jeff dan Andy.
Di sini Jeff mengabarkan tentang kondisi Andy yang sudah menjadi almarhum. She wasn't crazy before. Tanpa diduga, Mason mencoba berbicara empat mata dengan Paul, dan dia berharap bisa meredakan emosi Paul yang sudah memuncak. Awalnya pembicaraan mereka berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba melalui walkie-talkie Messi bertanya kepada Mason, apakah rencananya untuk menjebak Paul sudah berhasil. Mendengarkan hal itu, Paul pun sadar jika dirinya telah ditipu dan kemarahannya pun kembali memuncak. Mason kemudian berlari untuk menyelamatkan diri, dan beruntung Paul tidak bisa menemukannya. Sementara itu, di ruangan kantor, Ashley yang sedang bersama Messi mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata Ashley lah orang yang sudah menabrak keluarga Paul hingga tewas. Dan otomatis Ashley penyebab kenapa hasrat psikopat di dalam diri Paul bisa memuncak, sampai menghabisi setiap pekerja yang ada di sana. Mengetahui hal itu, Messi pun jadi emosi, karena rekan-rekan mereka yang sudah menjadi korban dari keganasan Paul tidak seharusnya kehilangan nyawa. Jika dari awal Ashley memberitahukan fakta ini, Ashley yang sadar akan kesalahannya hanya bisa menangis dan meminta maaf. Namun Messi berkata jika Ashley tidak perlu meminta maaf kepadanya, melainkan dia harus meminta maaf kepada Paul. Coba aja dari awal Ashley berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Paul. Mungkin Paul bisa agak sedikit tenang dan mengikhlaskan keluarganya. Tak lama kemudian Jeff akhirnya tewas juga akibat serangan jantung. Di sini Mason pun meminta Messi untuk segera membuka sistem lockdown. Saat dia memberikan kode, ternyata dia berniat menjebak Paul agar tidak menyakiti Ashley dan Messi. Tapi Ashley yang menyadari niat Mason segera mendatanginya. Ashley pun langsung mencegah hal tersebut. Ternyata di sini Ashley bermaksud ingin meminta maaf langsung kepada Paul. Dia berharap dengan meminta maaf maka dirinya lah yang akan diincar sehingga Mason yang punya kesempatan untuk kabur dari sana. Di mana Paul tetap membuat Mason bertemu dengan sang pencipta, tepat di hadapan Ashley. Hal itu ia lakukan agar Ashley merasakan apa yang dia rasakan ketika kehilangan keluarga tercintanya. Setelah selesai, kita diperlihatkan dengan Messi yang perlahan membuka pintu keluar dari gedung, dan plot twist pun terungkap. Karena ternyata yang mengatur bahkan yang melepaskan Paul dari selnya adalah Messi itu sendiri. Dan film pun selesai. Dari sini kita mungkin dapat berasumsi bahwa keluarga yang ditabrak oleh Ashley adalah keluarga Messi, dan kemungkinan Paul adalah anaknya yang menjadi gila akibat kejadian tersebut. Oleh sebab itulah Messi mengatakan ia akan balas dendam kepada orang yang telah menabrak keluarganya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada cerita selanjutnya.